Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'da. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Bagaimana setelah nonton video yang tadi? Hah? Bagaimana? Terlihat sekali jumawanya mereka. Terlihat sekali bahwa kita orang-orang pribumi yang sudah hormat kepada mereka, tawadhu kepada mereka, loyal kepada mereka, ternyata dicuekin. Kita bukan siapa-siapa bagi mereka. Maka sadarlah para muhibin. Jangan lagi menganggap mereka itu adalah orang-orang suci. Sebagaimana kita ketahui Pak Taufik Shihab, ya, Habib Taufik As-Shihab, itu nggak tahu tentang ngaji beneran. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan beliau nggak pernah di pesantren. Bahkan ketika ditanya soal apa itu makruh, beliau nggak bisa loh. Definisi yang beliau berikan itu salah kaprah. Bukan saya sok pintar, enggak, ya. Akan tetapi emang benar apa yang dikatakan beliau itu salah. Yang namanya makruh itu adalah sesuatu hal yang ketika dikerjakan itu tidak apa-apa, tidak mendapat siksa. Tapi keterangan Pak Topik sih ketika dikerjakan mendapat siksa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini kerjaan dari mana? Ngaji dari mana beliau itu? Makanya hormatilah seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau orang itu alim, sekalipun orang dari Papua, kalau itu alim, sekalipun orang dari Batak, kalau dia itu alim, sekalipun dia itu orang dari Banjar kayak, ya, dari Ternate kayak, warna kulitnya apapun mereka, kalau mereka alim, mereka berilmu, mereka berakhlak, maka kita hormati dan tawaduklah. Insya Allah ada berkah di dalam diri beliau. Akan tetapi kalau mereka hanya mengandalkan nasab ke sana kemari, ya, yang mana nasabnya sendiri juga nggak jelas sampai saat ini karena nggak berani tes DNA. Kenapa harus kita sanjung sedemikian rupa sehingga mereka lupa daratan? Sekali lagi saya katakan, kalau memang beneran dzurriyyah Rasul, ya, tak ada ceritanya orang yang tahu bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah kemudian jumawa, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Semakin mereka tahu akan jati dirinya masih nyambung kepada Rasulullah, maka mereka akan semakin menunduk, semakin rendah diri, semakin adab asor. Mereka akan merasa lebih malu kepada dirinya karena dirinya sama sekali belum bisa mencerminkan jiwa seorang Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang jumawa ke sana kemari mengatasnamakan Rasulullah, keturunan Rasulullah, dalam diri kami mengalir darah Rasulullah, itu sah sama sekali bagi saya. Itu tidak mungkin mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Dan terbukti sampai saat ini pun mereka juga belum pernah yang namanya mau tes DNA. Padahal keluar-keluarnya dulu sebelum ada masalah pernasapan ini ya, rungkatnya nasab mereka. Sebelum rungkatnya nasab mereka, mereka itu dengan jumawa. Kalau ada tes DNA, maka saya yang pertama adalah tes DNA. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak berani. Karena mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Akan tetapi mereka malu untuk mengakui. Dan takut untuk mengakui karena apa? Karena takutlah penghasilan mereka banyak. Pamor mereka hilang. Mereka takut ditinggalkan oleh muhibinnya. Itu adalah ketakutan mereka. Ada beberapa orang tuh yang terkadang tuh apa ya, ya ngomong lah terhadap saya pribadi itu. Kang, apa sama nggak takut loh ngomong kayak gitu. Nanti kalau ternyata itu dzurriyyah Rasulullah bagaimana? Saya tidak takut karena setiap hari saya dawamkan, saya langgengkan sholawat kepada Rasulullah dan juga kepada ahlul baitnya Rasulullah. Saya nggak pernah takut. Rasulullah juga faham, saya yakin Rasulullah itu juga faham. Mana umat yang sayang kepada beliau, mana umat yang mendawamkan sholawat, mana umat yang mencintai beliau. Insya Allah nanti juga tahu karena apa. Rasul itu adalah seorang yang dimaksum oleh Allah. Keturunan Rasulullah itu nggak ada yang sampai meminta-minta, itu nggak ada loh ya. Kalau memang keturunan Rasulullah, bahkan keturunan Rasulullah itu haram untuk menerima zakat, untuk menerima sodako. Karena apa? Karena saking sucinya keturunan Rasulullah sehingga diharamkan untuk menerima zakat, untuk menerima sodako. Jadi kalau ada orang kok sampai meminta-minta atas nama apa ya? Atas nama keturunan Rasulullah, kemudian mereka meminta ini, meminta itu untuk acara Maulid Nabi, mereka menarjet untuk acara Maulid Nabi, saya mau mengadakan acara Maulid Nabi, kemudian minta ini, minta itu. Jangan dipercaya. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah nggak pernah diajarkan untuk meminta-minta. Keturunan Rasulullah bahkan mengerti bahwa dalam dirinya ada mengalir darah suci yang haram untuk menerima sodakoh ataupun zakat. Jadi, ayo kita sadar, gunakan akal pikiran kita dan juga hati ini digunakan gitu.
Ketika kalian tidak berani untuk mengungkap ke publik, lewat media nggak berani, udah diam. Kalian cuma cukup ikuti aja bagaimana nanti akhir dari kisah pernasapan ini. Dan saya yakin semuanya akan rungkat. Kalau mereka baik, kalaupun semua Habib itu baik semacam Bayi Quraisy Shihab, saya rasa kita sebagai warga Indonesia ini akan menaruh hormat kepada mereka. Tanpa harus mengetahui tes DNA mereka dan lain sebagainya. Karena kita menghormati keilmuannya, kealimannya. Dari akhlaknya yang berbudi luhur, rendah hati. Pernah enggak Bayi Quraisy Shihab itu sampai ceramah yang menggebu itu? Enggak pernah. Bayi Quraisy Shihab itu selalu membaca kitab. Tafsir Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Kalau berbicara berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ilmu pengetahuan beliau. Karena beliau sadar beliau adalah public figure. Gitu loh. Orang semakin tinggi derajatnya, maka akan lebih menghormati kepada bawahnya. Bukan semakin ingin dihormati terus, bukan. Gitu loh. Dan satu lagi yang perlu kita tahu, di negara mereka, di negara asalnya para Pahlawi yaitu di Yaman sampai saat ini, negaranya itu belum damai. Ya. Jadi kalau mereka mengklaim negara Indonesia ini damai karena ada para habaib, kalau orang-orang sudah tidak menghormati para habaib, maka Indonesia ini akan hancur lebur dan taib. Benar lah. Kalau orang-orang di Indonesia ini sudah tidak menghormati habaib, maka Indonesia akan hancur lebur katanya. Nah, di buminya sendiri sana, di asal negaranya aja, sekarang hancur kok. Katanya negara para habaib. Mereka itu ya sudah mengadakan namanya Ka'bah, imitasi Ka'bah palsu di sana yang diagung-agungkan. Negara tarim yang katanya ini itu. Kenapa kalian nggak kembali ke sana kalau memang di sana itu lebih mulia? Itu loh. Takut kalian karena di sana nggak bisa dawir, nggak bisa dapat penghasilan gitu kan? Untung kalian di Indonesia ini, sebenarnya untung banget lah kalian. Ada orang-orang NU yang menjunjung tinggi apa itu uh, menjunjung tinggi keturunan Rasulullah, sangat menghormati keturunan Rasulullah. Walaupun kalian mengklaim keturunan Rasulullah tanpa bukti pun, waktu itu kami juga hormat kepada kalian. Tapi ketika kalian sudah melewati batas kesabaran kami karena kalian menghina-hina kiai kami, kalian menghina-hina ulama kami, maka saya yang dilahirkan di dalam keluarga Nahdlatul Ulama, pasti jiwa saya meronta. Pasti jiwa saya melawan terhadap kalian. Gitu. Ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.